Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri Cerdas. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video ini menceritakan tentang cara malaikat mencabut nyawa. Cerita Islami berdasarkan kisah-kisah dari hadis Rasulullah, sahabat ulama dan orang-orang soleh, sahabat santri. Telah diterangkan dalam kitab As-Suluki dari Muqatil Ibnu Sulaiman. Sesungguhnya malaikat Israel itu mempunyai tempat tidur atau ranjang yang terletak di langit yang ketujuh. Ada yang mengatakan terletak pada langit yang keempat. Dalam menciptakan malaikat maut atau Israel, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya dari nur. Ia mempunyai 70.000 kaki dan mempunyai 4.000 sayap, yang seluruh tubuhnya dipenuhi dengan beberapa mata dan lisan. Tidak satupun makhluk dari anak Adam alaihi salam, burung-burung dan semua yang mempunyai nyawa kecuali berada dalam pengawasannya. Dan di dalam malaikat Israel terdapat wajah, mata, tangan dan telinga yang jumlahnya menurut bilangan seluruh manusia. Maka malaikat Israel mencabut ruh dengan tangan itu, dan ia melihat dengan wajahnya yang bisa tepat pada muka manusia. Demikian cara malaikat Israel mencabut nyawa para makhluk dalam setiap tempat. Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka hilanglah cahaya di wajah orang tersebut. Dan dalam riwayat lain diterangkan, sesungguhnya malaikat Israel itu mempunyai 4 wajah, yaitu wajah di mukanya, wajah di atas kepalanya, wajah di punggungnya dan wajah di kedua telapak kakinya. Maka ia mencabut ruh para nabi dan para malaikat dari wajah yang berada di atas kepalanya. Dalam mencabut ruh orang-orang mukmin dicabutnya dari wajah yang berada di mukanya. Ketika malaikat Israel mencabut ruh orang-orang kafir dari wajah yang berada di punggungnya dan ia mencabut ruh pada jin dari wajah yang berada di kedua telapak kakinya. Salah satu kaki dari malaikat Israel berada di tepi neraka jahanam, sedang yang lain berada di atas ranjang dalam surga. Dalam riwayat lain dikatakan pula, karena begitu besarnya malaikat Israel, andaikan seluruh air laut dan air sungai dituangkan di atas kepalanya, maka tidaklah menetes sedikit pun air itu dan tidak akan pula jatuh ke bumi. Juga dalam riwayat lain dikatakan, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan bumi seluruhnya dalam malaikat Israel, yang seperti meja, yang telah diletakkan di hadapan seseorang untuk menyantap dari apa yang ada di hadapannya, menurut apa yang ia sukai. Maka demikian itulah malaikat Israel dalam menghadapi semua makhluk, maupun dalam membolak-balikkan bumi sebagaimana anak turun Adam alaihi salam ketika membolak-balikkan sekeping mata uang. Dikatakan pula dalam riwayat yang lain, sesungguhnya malaikat Israel tidak akan turun kecuali pada para nabi dan para rasulnya. Malaikat Israel tersebut mempunyai khalifah untuk mencabut nyawa binatang buas dan binatang-binatang yang lain. Dan dalam riwayat yang lain diterangkan, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan makhluknya dari golongan manusia atau dari golongan yang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan mata yang berada di jazat malaikat Israel semuanya. Dan tinggallah 8 makhluk. Mereka itu adalah malaikat Israfil alaihi salam, malaikat Mikail alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Israel alaihi salam, dan 4 malaikat yang menguasai arsy. Adapun cara mengetahui ajal seseorang, maka sesungguhnya malaikat Israel apabila telah datang kepadanya catatan mati dan sakit bagi seseorang, kemudian ia berkata, "Wahai Tuhanku, kapan aku harus mencabut ruh seorang hamba tersebut dan bagaimanakah caraku untuk mencabut ruhnya?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai malaikat maut, itu adalah ilmu gaibku. Tidak ada yang akan tahu tentang ilmu tersebut selain aku. Akan tetapi aku beritahukan kepadamu tentang kedatangan waktunya, dan aku akan berikan kepadamu beberapa alamat, yang mana kamu akan melaksanakan atas perintah tentang alamat tersebut. Sesungguhnya terdapat malaikat yang diberi kekuasaan atas segala ruh dan amal perbuatan seseorang, dan ia akan datang kepadamu, kemudian berkata, telah cukup umur fulan. Sedang malaikat yang diberi tugas atas rezeki dan amal perbuatan manusia, lalu berkata, telah sempurna rezeki dan amal perbuatannya. Apabila orang tersebut termasuk orang yang beruntung, maka jelaslah nama orang tersebut tertulis di dalam kitab orang yang berada di sisi malaikat Israel berupa tulisan cahaya yang putih. Dan apabila orang tersebut dari golongan orang yang celaka, maka jelaslah nama orang tersebut dalam tulisan yang hitam. Lalu tidaklah sempurna pengetahuan malaikat Israel,
sehingga ia kejatuhan daun dari pohon yang berada di bawah arsy. Yang mana telah tertulis dalam daun itu nama orang yang waktu ini harus dicabut ruhnya. Telah diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab al-Akbar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sebuah pohon di bawah arsy, sedang di atas pohon tersebut terdapat daun-daun yang jumlahnya sebanyak makhluk. Dan apabila telah sampai ajal seseorang dan umurnya tinggal 40 hari, maka jatuhlah daun tersebut di atas pangkuan malaikat maut atau Israel. Dari daun yang jatuh itulah ia mengetahui bahwa ia diperintahkan untuk mencabut ruh yang telah tertulis nama pemiliknya. Dan setelah itu para malaikat mengatakan, dia dalam keadaan mati di langit akan tetapi hidup di atas bumi selama 40 hari. Dan ada yang mengatakan, bahwasanya malaikat Mikail alaihissalam turun dengan membawa buku kepada malaikat Israel di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tertulis dalam buku itu nama seseorang yang ruhnya hendak dicabut, tempat ruh itu dicabut, dan sebab-sebab ruh itu dicabut, dan juga diterangkan oleh Abu Laits radhiyallahu an. Sesungguhnya telah turun 2 tetes dari bawah arsy atas nama pemiliknya. Salah satu tetes tersebut berwarna hijau, sedang satunya lagi berwarna putih. Dan apabila telah jatuh tetes yang berwarna hijau terhadap sebuah nama, maka diketahuilah bahwasanya dia termasuk orang yang celaka. Dan apabila telah jatuh tetes yang berwarna putih terhadap sebuah nama, maka diketahuilah bahwasanya dia termasuk orang yang beruntung. Adapun untuk mengetahui tempat kematian seseorang, maka dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat yang diberi kekuasaan atas semua orang yang dilahirkan. Malaikat itu dinamakan Malaikat Arham. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan seseorang dalam rahim, maka Allah memerintahkan pada Malaikat Arham untuk memasukkan tanah dari bumi kematian seseorang ke dalam sperma pada rahim ibunya. Maka berkeliling seorang hamba tersebut kemana saja yang ia kehendaki di dunia, kemudian kembali ke tempat pengambilan tanah semula, maka matilah ia di situ. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran, ayat 154 yang berbunyi Qul law kuntum fi buyutikum labarazalazina kutiba alaihimul qatlu ila madajinihim. Yang artinya, Huwallahu a'lam bishawab. Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran tersebut, terdapat sebuah cerita, sesungguhnya malaikat Israel pernah menampakkan diri pada masa yang lampau dengan wujud seorang laki-laki. Pada suatu hari malaikat Israel masuk ke dalam rumah Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka malaikat Israel itu melihat pada seorang pemuda yang berada di dekat Nabi Sulaiman. Pemuda itu gemetaran karena rasa takutnya dari malaikat Israel. Ketika malaikat Israel telah pergi, berkatalah pemuda itu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, "Wahai Nabi Sulaiman, sesungguhnya aku menghendaki agar engkau memerintahkan kepada angin supaya membawaku ke negeri Cina." Maka Nabi Sulaiman memerintahkan kepada angin dan dibawalah pemuda itu ke negeri Cina. Ketika malaikat Israel kembali kepada Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman bertanya kepada malaikat Israel tentang sebabnya malaikat Israel melihat seorang pemuda yang berada di dekatnya. Maka malaikat Israel menjawab, "Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut ruhnya pada hari ini di negeri Cina. Padahal aku lihat dia sedang berada di sisimu. Maka aku merasa heran dari kejadian ini." Maka Nabi Sulaiman memberitahu kepada malaikat Israel dan menceritakan keadaannya bahwa pemuda itu telah meminta kepadanya untuk memerintahkan angin agar membawanya ke negeri Cina. Kemudian malaikat Israel berkata, "Maka sekarang aku akan mencabut ruhnya pada hari ini di negeri Cina." Dan juga diterangkan dalam riwayat yang lain, sesungguhnya malaikat Israel itu pembantu-pembantu yang sama berdiri di hadapan seseorang ketika malaikat Israel itu hendak mencabut nyawanya. Apakah kamu tidak mengetahui? Sesungguhnya telah diceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang lisannya selalu berdoa sebagai berikut, Allahumma gfirli wa limalikis syamsi, yang artinya, Huwallahu a'lam bishawab. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan malaikat-malaikat yang menjaga matahari. Maka malaikat yang menjaga matahari meminta izin kepada Allah untuk mendatangi orang tersebut. Ketika penjaga matahari atau malaikat turun kepadanya, maka berkatalah kepada orang tersebut, "Sesungguhnya kamu adalah yang paling banyak mendoakan kepadaku.
Maka apa yang kamu butuhkan sekarang? Orang itu menjawab, yang kubutuhkan sekarang adalah agar kamu membawaku ke tempatmu. Karena sesungguhnya aku menginginkan agar kamu bertanya mengenai diriku kepada malaikat Israel agar kamu memberitahukan kepadaku tentang dekatnya ajalku. Maka malaikat penjaga matahari membawa orang tersebut dan mendudukkannya di tempat matahari. Kemudian pergilah malaikat penjaga matahari itu kepada malaikat Israel dan menjelaskan kepadanya. Sesungguhnya ada seorang anak Adam yang pada lisannya selalu berdoa dan mengucapkannya pada setiap salat, Allahumma gfirli wa li malikis syamsi. Dan ia meminta kepadaku agar aku memohon kepadamu agar mau memberitahukan kepadanya kapan ajalnya tiba, agar ia bisa mempersiapkannya. Kemudian malaikat Israel melihat bukunya lalu ia berkata, sangat jauh sekali. Sesungguhnya kawanmu itu mempunyai amalan yang agung dan ia tidak akan mati. Hingga ia itu duduk di tempat dudukmu dari tempat matahari. Maka berkatalah malaikat yang menjaga matahari itu, benar, ia telah duduk di tempatku dari matahari. Kemudian malaikat Israel berkata, dia akan mati di tangan utusan-utusanku di tempat itu. Diterangkan dalam suatu hadis, dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, bahwasanya ajal semua binatang itu terletak di dalam zikir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila mereka meninggalkan zikir kepada Allah maka Allah mencabut ruhnya. Dan tidak ada urusan apapun bagi malaikat Israel. Dan telah dikatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mencabut beberapa ruh. Hanya saja hal itu telah dipasrahkan oleh Allah kepada malaikat Israel. Sebagaimana disadarkannya mati kepada orang yang membunuh. Dan mati yang disebabkan karena sakit. Hal ini telah diterangkan dalam firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 42 yang berbunyi sebagai berikut, Allahu yatawafa'al anfusahina mautiha. Yang artinya huwallahu aqlam bisawab. Allah memegang jiwa seseorang yang ketika matinya. Sahabat santri, demikian cerita singkat cara malaikat mencabut nyawa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman ke saudara agar kita mendapat pahala yang mengalir. Nantikan video selanjutnya cerita-cerita Islami yang berdasarkan kisah-kisah para nabi dan sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.